Hai Gadgeters, balik lagi di situs gadget. Oh ya Gadgeters, siapa nih di sini Gadgeters yang menyukai dunia fotografi? Dunia fotografi memang nggak pernah terlepas dari yang namanya kamera Gadgeters. Banyak fotografer di luaran sana yang lebih mengandalkan kamera DSLR sebagai kamera mereka. Tapi menurutku, kamera DSLR bukan pilihan tepat, terutama untuk efek-efek versalitas atau mungkin bentuk-bentuk cutting edge, bahkan sampai ke performa dari fotografinya Gadgeters. Nah, salah satu kamera yang bisa menyelesaikan masalah-masalah tadi yang lebih maksimal itu adalah kamera mirrorless. Memang ada berbagai jenis sih dari kamera mirrorless ini, tapi apakah kamu sudah menemukan kamera yang tepat untuk kamu? Jangan-jangan kamu cuma membuang waktu aja dan uang untuk membeli kamera mirrorless yang nggak sesuai dengan kebutuhan kamu. So, di video kali ini aku akan memberikan rekomendasi 10 kamera mirrorless terbaik di tahun 2020 versi situs gadget. Di urutan pertama ada Nikon Z6. Benar kata mayoritas fotografer dunia, Nikon Z6 memang jadi pilihan utama kamera mirrorless di tahun 2020. Kalau dulu sih udah pasti Sony nomor 1. Tapi karena adanya perkembangan signifikan dari kompetitor, termasuk Nikon, Sony kini kalah populer. Nikon kini makin berkembang, apalagi dengan adanya produk Nikon Z6 ini, di mana keuntungan yang banyak bisa kamu nikmati sekaligus. Pertama, Nikon Z6 dilengkapi dengan fitur 4K video dengan kualitas yang keren abis. Selain itu, adanya fitur sensor suara 24,5 megapiksel lengkap dengan 3,69 juta EVF titik makin bikin kamera ini jadi favorit. Nikon Z6 juga dilengkapi dengan FTZ adapter untuk mengabadikan momen keren dengan banyak banget pilihan lensa f-mount dan fitur autofocus serta auto exposure. Meski nggak sempurna, paling nggak sih boosting untuk fitur ini bikin kamu makin pede waktu ambil gambar. Di nomor 2 ada Fujifilm X-T30. Rekomendasi kamera mirrorless terbaik berikutnya adalah Fujifilm X-T30. Kenapa kita pilih kamera ini masuk dalam daftar list kali ini? Jelas ada beberapa keunggulan yang nggak bisa kamu tinggalkan gitu aja. Pertama, resolusi gambar yang ditawarkan bagus banget, yaitu 26,1 megapiksel APS-C sensor. Tentunya, resolusi semacam ini cocok banget buat ambil gambar menakjubkan dari sisi pemandangan yang keren. Ditambah lagi dengan adanya fitur autofocus di hampir semua frame. Hasil jepretan kamu bakal makin keren. Gak ketinggalan juga ada fitur stimulasi yang bisa kamu pakai sebagai filter retro. So, siap-siap aja dimanja Fujifilm X-T30 karena sekarang kamera ini hadir dengan fitur video 4K. Di urutan ketiga ada Sony AR7 Mark IV. Kalau ngomong soal Sony, pasti nggak lepas dari resolusinya yang keren. Dan bahkan, Sony AR7 Mark IV ini menawarkan resolusi yang lebih. Ya, resolusi 61 megapiksel, siap untuk kamu pakai untuk jepret apapun yang menurut kamu bagus. Hasil foto bakal makin keren karena resolusi ini dilengkapi dengan augmentasi mode shooting pixel. Fitur autofocus dan eye detect-nya juga makin berkembang. Jadi nggak usah ditanyakan lagi, praktisnya jagoan kita yang satu ini. Desain Sony AR7 Mark IV ini juga pas digenggam yang bikin kamu nyaman ambil foto dalam durasi yang lama. Selain itu, kualitas hasil jepretan kamu juga pastinya bagus banget. Di nomor 4 ada Canon EOS RP, kamera mirrorless handy. Satu lagi kamera yang bikin kompetitor makin iri. Apalagi kalau bukan Canon seri EOS RP. Desain dengan ukuran yang jauh lebih portable dari seri sebelumnya. Canon EOS RP ini pas buat kamu bawa kemana-mana. Selain itu, harganya juga jauh lebih terjangkau. Resolusinya juga hanya berbeda sedikit dari seri unggulan sebelumnya, yaitu 26,2 megapiksel. Artinya, kualitas gambar gak usah diragukan lagi. Spesialnya, kamera satu ini juga dilengkapi dengan screen yang responsif, autofocus yang cepat, serta deep buffer yang bisa kamu manfaatkan dalam situasi apapun. Tidak ketinggalan juga, kamu bisa mendapatkan adapter lensa mount yang bikin jangkauan lebih jauh. Di nomor 5 ada Panasonic Lumix G9.
Kalau kamu udah kenal dunia fotografi, mungkin H5 lebih bagus dalam masalah resolusi. Tapi, coba deh pilih Lumix G9 ini biar skill kamu makin keren. Panasonic Lumix G9 ini dilengkapi dengan fitur MFT yang lebih kecil dan cocok untuk kamera full fitur ini. Tambah lagi, resolusi yang ditawarkan adalah 80 megapiksel. Biar hasil makin maksimal, gunakan juga stabilizer yang bikin kamu bisa ambil foto dengan ketajaman yang mantap. Terakhir, kamu juga diuntungkan dengan fitur 60 fps, pegangan yang pas di tangan, serta segudang fitur dengan harga yang terjangkau. Di nomor 6 ada Sony Alpha A7 Mark III. Jika dibandingkan dengan versi sebelumnya yaitu A75 Mark II dan A7R Mark II, harga Sony Alpha A7 Mark III memang jauh lebih murah. Tapi nggak berarti kualitasnya meragukan. Spesifikasinya cocok banget buat fotografer dengan level pro. Didesain dengan fitur kombinasi antara A7R Mark III dan Alpha series. Sony Alpha A7 Mark III menawarkan segudang keuntungan buat kamu, terutama dalam aspek kualitas foto dan performa. Resolusi 24,2 megapiksel cocok banget untuk mengambil gambar di area terang. Selain itu, AF693 juga akan ditingkatkan pada April tahun ini. Di urutan ketujuh ada Nikon Z50. Kamera mirrorless dengan SD card system. Dengan munculnya Nikon Z50 ini, dipastikan brand kamera keren ini bisa menguasai pasar untuk harga yang rendah. Beda dengan Z9 tadi, Nikon Z50 ini lebih fokus pada desain dan handling. Hasil yang bagus karena fitur holder yang nyaman ini. Meski masih harus bersaing dengan hasil jepretan kamera DSLR. Monitor, touchscreen, viewfinder, dan autofocus dengan spesifikasi yang bagus juga jadi andalan tersendiri. Meski begitu, hanya ada satu kekurangan kamera keren ini, yaitu limitasi hasil foto. Karena pakai SD card dengan sistem limitasi UHSI card, kamu hanya bisa menikmati 11 fps saja. Di urutan selanjutnya ada Panasonic Lumix S1R, masih bertahan dengan Panasonic. Kini muncul seri Lumix S1R. Sebagai dual kamera pertama dari Panasonic, Lumix S1R hadir dengan teknologi yang bagus banget. Kamera ini punya banyak banget fitur unggulan yang bisa kamu nikmati. Mulai dari viewfinder, desain, kualitas 4K, hingga stabilisasi dengan spesifikasi yang bagus. Ditambah lagi, resolusi dengan kekuatan 47,3 megapiksel dan fitur output render pada 187 megapiksel bikin kamera ini benar-benar gila. Dengan begini, kamu bisa menikmati fitur cropping dan macro work. Di nomor 9 ada Olympus OMD EM1X. Mungkin untuk urusan desain, kamera ini kelihatan agak aneh. Tapi, don't judge a book by its cover. Bisa kita katakan kalau Olympus OMD EM1X ini adalah kamera terbaik yang bisa kamu pilih untuk jenis MFT atau Micro Four Thirds. Keuntungan yang paling menonjol adalah kamera ini menghasilkan file foto yang jauh lebih besar dari kamera lainnya. Dilengkapi dengan 60 fps RAW yang dipadu dengan autofocus terkunci dan 18 fps AF tracking, M1X bisa kamu bandingkan dengan kompetitor. Selain itu, kualitas still dan video juga nggak usah ditanyakan lagi. Nggak heran kalau harga EM1X ini masih selangit. Di urutan terakhir ada Canon M6 Mark III. Mungkin banyak yang bilang kalau M6 Mark III ini punya kelemahan utama, yaitu nggak ada viewfinder. Tapi itu bukan alasan untuk sepelekan kamera keren ini. Faktanya, Canon M6 Mark III ini lebih fokus ke spesifikasi yang bagus. Desain yang handy dan ringan bikin kamera ini cocok banget buat traveling. Dengan resolusi 32,5 megapiksel, kamu siap mengabadikan momen paling keren saat traveling. Tapi selain itu, perhatikan juga beberapa kelemahan major berikut ini. Pertama, M6 seri ini nggak punya built-in stabilizer. Ditambah lagi, adanya lensa f1 tambahan bikin gak match dengan desainnya yang kecil.
Oke, gimana nih gadgetos rekomendasi tadi? Apakah salah satunya ada yang menarik hati kamu? Mudah-mudahan video ini bisa membantu kamu ya dalam menentukan pilihan kamera mirrorless mana sih yang kira-kira sesuai dengan kebutuhan kamu. Saya Fani undur diri dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe seperti biasa. See you on the next video.